Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar, kita berjumpa kembali dalam Religi Pagi untuk edisi hari ini Rabu tanggal 29 September 2021. Ya, dan nanti sampai pukul 5:55 waktu Indonesia Barat, Anda juga nanti bisa bergabung melalui telepon 0231 849 3259 atau juga bisa WhatsApp ke nomor 081324951935. Dan kami informasikan juga bahwa siaran Religi Pagi untuk pagi ini disiarkan juga di live streaming ya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Jadi Anda juga bisa bertanya melalui live chat di bawahnya ya. Dan untuk pagi ini alhamdulillah kita sudah hadir bersama narasumber kami. Ada Bapak Ustadz Nasuha SEMSY. Beliau dari Penyuluh Agama Bimas Islam Kemenag Kota Cirebon dan juga sekaligus sebagai dosen UNU Cirebon. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang siaran kita ini pagi ini tidak hanya melalui radio, tapi juga melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Mungkin nanti sekali-kali bisa disapa untuk pendengar yang melihat di channel YouTube. Silakan Pak. Untuk tema kita pagi ini adalah misi pembagian harta waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita. Lebih-lebih nikmat iman dan Islam sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan aktivitas religi pagi RRI Kanal Inspirasi Cirebon. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi Rabu tanggal 29 September 2021, insyaallah akan saya sampaikan kaitannya dengan misi pembagian harta waris. Para pendengar RRI dimanapun berada, bagi yang memiliki buku Belajar Ilmu Waris Praktis Cepat dan Tepat ada di halaman 3, sehingga nyambung apa yang saya sampaikan, dan bagi yang mendengar sekaligus melihat apa yang ada dalam buku ini, bahwa dalam pembagian waris ini tentunya ada beberapa hal kegunaannya, terutama dalam hal kekeluargaan yang ada dalam keluarga di saat salah satu di antara keluarganya ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu sangat penting kaitannya dengan segerakan untuk membagi harta-harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Sehingga ada dua misi dalam pembagian harta waris ini. Misi yang pertama adalah
untuk menyelamatkan orang yang telah meninggal dunia supaya di alam barzah di sana tenang. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya arwah-arwah orang mukmin setiap malamnya naik di antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidai buyutihim, dan arwah itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kullu wahidin bisautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil setiap malamnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Siapa yang dipanggil? Ya ahli wa aqaribi wa waladi ya man sakanu buyutana walabisu siyabana. Yang dipanggil adalah ya ahli, bimakna zaud au zaujah. Artinya kalau yang meninggal suami dipanggil istrinya, kalau yang meninggal istri dipanggil suaminya. Ya ahli wa aqaribi, hei orang-orang yang terdekatku. Siapa? Kakak adik kandungnya dipanggil oleh orang yang meninggal dunia. Wa waladi, hai anak-anak keturunanku. Ya man sakanu buyutana, hai orang yang menempati rumahku. Nah, orang yang menempati rumahnya almarhum itu dipanggil juga. Wala bisu siyabana, orang yang memakai pakaian pun dipanggil. Nah, ini hadis Nabi yang menyampaikan demikian. Jadi setiap malamnya ketika harta-harta peninggalannya tidak segera dibagi, maka semua keluarga-keluarganya dipanggil oleh almarhum, oleh arwah orang mukminin. Apa harapan dan tujuan? Supaya waqtasimu amwalana, bagikanlah harta-harta peninggalanku. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan persoalan hadis Nabi ini. Banyak orang yang menyangkal, masa ada orang meninggal dunia kok naik atas sampai ke bawah dan seterusnya gitu loh. Ternyata ada masyarakat ketika konsultasi dengan saya, salah satu di antaranya yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris itu sering ngimpi betapa kasihan, diimpikan lah ya, diimpikan orang yang meninggal dunia itu diimpikan yang sengsara gitu loh. Kalau saya hakul yakin bahwa almarhumah yang meninggal dunia hartanya tidak segera dibagi, maka almarhum tersebut tidak tenang di alam barzah. Bahkan saya beberapa kali setelah membagi, kemudian ada semacam tanda-tanda gitu. Pernah saya setelah membagi harta peninggalan orang yang meninggal dunia, di tempat ketika saat membagi itu ada harum yang luar biasa wanginya setelah pembagian harta waris tersebut. Aku yakin berarti orang yang meninggal dunia hartanya setelah dibagi itu senang di alam barzah sana. Dan pengalaman yang kedua, ketika setelah saya bagi harta-harta yang meninggal dunia itu, ternyata salah satu ahli warisnya itu ketika saat bagi, mohon maaf ini bukan ahli waris tapi menantunya, karena menantunya itu orang Jawa jauh, kemudian setelah itu kecapean barangkali saat waktu setelah membagi, dan menantunya itu tertidur saat waktu menyaksikan itu. Nah, tertidurnya itu ngimpi, istilahnya turu ayam caranya, istilahnya gitu loh ya. Nah, yang meninggalnya itu ngepuk-ngepuk dadanya menantunya tadi dan sambil tersenyum harta yang sedang dibagi oleh ahli warisnya tersebut. Nah, ini pertanda bahwa sangat senang sekali
ketika harta-harta peninggalannya ini dibagi. Nah, lalu pertanyaannya, sampai kapan dan kapan saatnya yang tepat harta peninggalan itu dibagi? Ya, secara waktu timing tidak ada ketentuan, tapi lebih cepat lebih baik. Dan jangan terlalu terburu-buru juga. Baru 7 hari meninggal dunia segera diwaris, jangan, gitu loh. Kalau standarnya sih kurang lebih sudah 100 hari. Artinya di saat ada hal-hal kaitannya dengan hubungan hak adami, hutang piutang ataupun yang lainnya, ini jedah waktu antara meninggal sampai 100 hari itu mudah-mudahan itu dalam waktu yang cukup untuk menginventarisir aset-aset ataupun orang tersebut punya hutang, gitu loh. Jangan tunggu nanti gitu. Kalau semakin nanti itu khawatir terjadi bom waktu nanti. Nah itu. Jadi bahwa hadis Nabi ini mengatakan bahwa almarhumah ketika asetnya tidak segera diwaris, maka tidak tenang di alam barzah. Testimoninya ahli warisnya sering mimpi. Nah itu misi yang pertama. Misi yang kedua pembagian harta waris ini adalah menjaga keharmonisan antara ahli waris satu dengan ahli waris yang lain. Jauh dari sakwa sangka, jauh dari suudzon, dan jauh dari kecemburuan dalam keluarga. Karena ketika asetnya tidak segera diwaris, kemudian salah satu di antara ahli warisnya itu menempati rumahnya, walaupun orang yang lainnya itu punya rumah masing-masing, kadang-kadang tanda kutip yang lain itu iri gitu loh. Nah ini, untuk menghindari yang demikian itu, segerakan untuk dibagi. Jadi misi yang kedua adalah untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Kakang karo adik tetap akur, terjalin silaturahim setelah pembagian harta waris tersebut. Kalau tidak segera dibagi, yang satu ingin segera, yang satu nanti saja dan seterusnya, ini dampak negatifnya luar biasa. Terjadi eng-engan, terjadi suudzon. Mohon maaf, yang namanya keluarga ataupun kakak adik walaupun sama orang tuanya, dalam istilahnya satu pabrik ibaratnya, pasti memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain anak-anak itu. Maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ini, segerakan harta-harta peninggalan orang tuanya dibagi. Walaupun baru bapaknya saja meninggal dunia, segerakan dibagi. Jangan ada istilah, kan masih ada ibunya. Justru ketika membagi harta milik orang tua lakinya untuk menjaga hak ibunya atau sebagai istrinya gitu loh. Atau sebaliknya ketika meninggal istrinya, hak bapaknya sebagai suaminya itu terjaga itu loh. Karena testimoni ketika saya ada konsultasi waris dari masyarakat, saya tidak sebut siapa orangnya, ketika istrinya meninggal dunia, anak-anak sudah besar semua, bahkan sudah berumah tangga, tapi usia orang tua pun masih relatif ya tidak terlalu tua-tua lah, antara 50 sampai 60 gitu loh. Ketika si istrinya meninggal dunia, sudah beberapa bulan ataupun tahun berikutnya, si suaminya atau bapak dari anak-anak itu berhasad ingin nikah lagi gitu loh. Malah diancam oleh anak-anaknya. Bahasanya gini, ini nyata, ini saya merasakan dan saya dengan mata saya sendiri masalah itu loh. Awas, ayah kalau menikah lagi jangan menempati rumah ini nanti, karena ini milik ibu saya gitu loh. Padahal itu rumah itu didapat oleh siapa? Apakah oleh anak-anaknya, oleh orang tua? Nah itu. Dan menikah selama 30 tahun itu susah senang bersama dengan suami istri. Maka salah satu di antara kewajiban sebelum dibagi waris adalah segera aset-aset harta bersama itu harus dibagi dua dulu antara suami istri.
Nah, ini untuk menjaga hak yang sebenarnya milik ayah ibunya atau milik suami dan istrinya ini. Kalau tidak dibagi dua, nanti yang paling banyak adalah anak. Sementara anak tahu apa harta-harta yang didapat oleh orang tua gitu. Nah, inilah dengan melalui religi pagi ini mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi melek dalam artian memahami apa urgensi dan kepentingan pembagian harta waris ini. Jadi kepentingan atau misi pembagian waris itu ada dua tadi. Yang pertama untuk menyelamatkan almarhum di alam barzah supaya tenang. Kedua, misi yang kedua adalah menjaga keharmonisan dalam keluarga tersebut. Jangan sampai ketika harta-harta ini tidak segera dibagi, nanti terjadi ribut gitu loh. Dan cara pembagian pun tentunya harus sesuai dengan syar'i, kaidah-kaidah hukum Islam. Kaidah ada hukum Islam dalam pembagian waris ada pada surat An-Nisa ayat 11, 12. Ini betapa pentingnya. Jangan sampai kita ini ketika orang meninggal dunia atau orang tua kita meninggal dunia tidak segera dibagi, kemudian tadi sampaikan itu antara satu dengan yang lain ahli waris itu tidak sama karakter wataknya. Ada satunya ini mohon maaf tanda kutip rakus lah gitu loh. Ada yang lainnya pujare baik, sekarepe dewek belah ngono. Nah, itu bahasa Jawa demikian. Nah, khawatir kalau sudah ada salah satu ahli waris kemudian mengambil harta-harta peninggalannya sebelum dibagi waris, ini khawatir terjadi kecemburuan dalam keluarga, terjadi sakwa sangka suudzon itu loh. Sehingga terjadi apa yang dikatakan sedulur dadi wong sejen, malah wong sejen dadi sedulur. Ini jangan kita terjadi dalam keluarga kita. Bahkan kata Nabi dalam hadisnya, laisa minna malam yarham sohirona walam ya'rif kabirona. Kata Nabi, bukanlah termasuk umatku yang kecil tidak menghormati yang besar tidak menyayangi yang kecil. Gara-gara masalah harta semuanya akhirnya gelap mata. Ini jangan terjadi pada keluarga kita. Para pendengar setia RRI Radio tentang bencana COVID-19 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi melalui religi pagi ini. Silakan Mas Nono Kartono. Terima kasih Pak Ustadz, dan saatnya untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan ke 0231849329 atau juga bisa WhatsApp ya ke 081324951935. Untuk sesi yang pertama saya buka untuk dua penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anono. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dari Pak Maman. Pak Maman di mana? Perumna. Di Perumna. Silahkan Pak Maman. Terima kasih Pak Ustadz cerahannya mengenai waris. Ada dua pertanyaan atau dua masalah. Yang pertama, orang tua membagikan warisnya itu berdasarkan keadilan yang sama, bukan keadilan yang berbeda. Kalau menurut agama, adil kan tidak harus sama. Laki-laki dengan perempuan mendapatkan haknya tidak sama. Tapi ada juga yang menyatakan adil itu sama. Jadi kalau 6 dibagi 3 itu 2. Tapi kalau menurut agama kan tidak. Laki-laki dengan perempuan. Nah ini orang tuanya sudah tidak ada, kemudian tinggal ibunya saja. Membagikan waris itu sebuah rumah dibagi 3, itu tidak ada rinciannya. 3 itu siapa-siapa diantaranya? Laki-lakinya 2, perempuannya 1. Oh, ibu nggak dapat berarti istilahnya? Ya? Ibunya nggak dapat, Pak? Belum. Oh gitu. Tidak. Karena masih hidup ya? Iya masih hidup. Gitu ya, alasannya gitu ya. Nah, okay. Kemudian yang kedua ini ada satu keluarga suaminya sudah meninggal, kemudian
kemudian meninggalkan harta waris yang berlimpah. Nah, anak dari istri yang pertama itu menuntut kepada istri sambungannya, kepada ibu sambungannya, maaf, kepada ibu tirinya, menuntut untuk mendapatkan hak waris. Pertanyaannya, apakah dia mendapatkan hak, padahal ibunya itu adalah ibu yang pertama. Itu. Ini dua pertanyaan barangkali Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Mohon maaf, nikah dengan suami istri yang kedua ini punya anak nggak? Tidak punya. Oh, tidak punya. Oke, ya. Tidak punya. Anak tidak punya. Iya, tidak punya ya. Yang, siap. yang dua anak yang dua anak itu dari istri yang pertama. Oh, dari istri pertama. Ya. Baik. Apakah dari suami pertama gitu? Ya, dari istri pertama. Suami pertama. Apakah dia mendapatkan hak waris atau tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon berikutnya, silakan 0231849329, WhatsApp 081324951935. Assalamualaikum. Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono. Dengan Pak Muhammad Ali di Plumbon. Pak Madali di Plumbon, silakan dengan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Suha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, terima kasih doanya. Ini Pak, kita saya tanyakan. Ayah saya kan punya saudara 3. Ya jumlahnya 4 sama ayah saya ya. Yang 2 perempuan, yang 2 laki-laki. Nah, yang 1 perempuan tuh nggak punya anak. Nah, suaminya sudah meninggal, terus punya aset rumah. Terus waktu itu dihibahkan pada ayah saya rumahnya kakaknya tuh, tapi masih hidup waktu itu tuh. Nah, kakak saya kan merantau di Sumatera lah. Terus rumahnya itu habis direnovasi, terusan suruh nempati keponakannya. Setelah itu ayah saya tuh minta pinjam ongkos untuk ke Sumatera. Tahu dulu tuh tahun 68 tuh berapa ribu lah ke Sumatera. Terus sampai ayah saya tuh 31 tahun tuh nggak pulang. Nah, terus kakaknya itu yang perempuan yang punya rumah tuh meninggal. Jadi yang menempati tetap ponakannya. Terus ponakannya tuh sama saya tuh bilang, katanya kalau rumah ini sudah dijual secara lisan. Cuma saya tuh nggak tanya yang jual itu siapa. Terus ayah saya tuh pulang tahun 2001 tuh. Saya tanyakan rumah yang sudah dijual. Enggak, saya nggak jual, cuma pinjam uang saja untuk ongkos. Nah, terus bilang lagi tuh, sepupu saya tuh sama saya tuh rumahnya sudah dijual secara lisan. Baik. Saya sudah nggak apa-apa kalau gitu. Nah, terus akhirnya ayah saya datang ke rumahnya, keponakannya itu yang menempati. Ya itu ngejaknya tuh bertengkar, katanya udah dijual. Baik. Cuma ya saya kan ada pikun, jadi ya itulah. Jadi sampai ke desa, jadi dibagi sama desa, cuma saya itu dikasih 5 juta lagi. Tapi namanya rumah itu masih namanya kakaknya itu. Jadi belum belum dia. Jadi yang saya tanyakan bagaimana ya hukumnya ini yang menempati rumah ini. Itu kan katanya sudah dibeli, sudah dijual secara lisan. Jadi yang jual itu siapa itu? Baik. Mohon penjelasannya pasti ini aja yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bung Nono. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar yang lainnya mohon harap bersabar karena ini perlu detail ya Pak Ustadz. ada dua penelpon, 3 pertanyaan dan ini harus detail. Silakan Pak. Ya, para pendengar dimanapun berada, terima kasih Pak Maman Perumnas dan juga Pak Madali Plumbon, sehat selalu di sana. Kaitannya pertanyaan dari Pak Maman bahwa orang itu dalam pembagian waris itu ada 2 istilah ya.
Bagi waris keadilan yang sama dan pembagian waris keadilan yang berbeda. Kalau merujuk surat An-Nisa ayat 11 itu keadilan yang berbeda. Artinya adil itu bukan berarti sama gitu loh. Tergantung hak dan kewajibannya. Khusus kaitannya dengan masalah pembagian waris, itu perbedaan itu antara anak laki dan anak perempuan. Jelas sekali ayatnya. Qat'iyud dalalah, saya sampaikan bahwa Allah telah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Bahkan ayat sebelumnya surat An-Nisa ayat 7-nya, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasibam mafruḍo. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang hak antara anak laki dan anak perempuan. Anak laki dapat banyak, anak perempuan dapat sedikit. Surat An-Nisa ayat 7 tadi. Mimma qalla minhu aw katsur. Diperkuat nasibam mafruḍo, itu ketentuan yang sudah pasti kata Allah. Kemudian jelaskan lagi surat An-Nisa 11-nya, lizzakari mislu hadzil unsayain. Bagian anak laki-laki dapat 2, bagian anak perempuan dapat 1. Berarti adil tapi yang berbeda gitu loh. Adil bukan berarti sama. Ketentuan-ketentuan ini Allah yang menyampaikan. Allah Maha adil kan gitu. Cuma kadang-kadang pola pikir kita itu, mindset kita itu kadang-kadang keliru gitu loh. Nah, di situ yang jadi maksud. Maka nanti pada season berikutnya nanti akan saya sampaikan kenapa anak laki dapat 2, perempuan dapat 1. Mungkin tidak di sini nih. Yeah. Yang jelas keadilan ini keadilan yang berbeda, bukan keadilan yang sama gitu loh. Karena anak-anak laki dan anak perempuan salah satu sudut pandangnya, ini bocoran saja ya. Ini ternyata hak dan kewajibannya berbeda gitu loh. Lebih besar kewajibannya laki-laki daripada anak perempuan. Nah gitu. Jadi perbedaan yang keadilan yang berbeda gitu loh. Insya Allah ketika kita ngikuti apa kata Allah dalam Al-Quran, insya Allah walaupun sedikit akan menjadi barokah hartanya. Al-barokatu hiya ziyadatun khair. Nanti akan jelaskan panjang lebar dalam session berikutnya. Nah, di situ. Para pendengar di mana berada, yang kemudian yang kedua kaitannya dengan suaminya meninggal dunia tadi ya. Yeah. Kemudian ibunya atau istrinya dari suaminya itu masih hidup dan punya anak 3, laki 2, perempuan 1. Nah, tadi disampaikan dibagi rata, malah hanya dibagi 2-3 saja, itu salah juga. Jadi yang dibagi hanya miliknya suami saja. Kalau menikah selama beberapa tahun, taruhlah 25 tahun atau 30 tahun, kalau hartanya itu milik bersama setelah didapat setelah menikah, itu dibagi 2 dulu sebelum dibagi waris. Dan yang dibagi hanya miliknya suami saja atau ayahnya anak-anak tadi. Nah, ibu mendapat 1/8, anak-anaknya laki perempuan asoba bil khair, diambil 1/8, sisanya adalah 7/8. Nah, ibunya ini sebagai istrinya suami tadi mendapat 2 hak. Hak pertama adalah separuh dari harta bersama. Hak yang kedua adalah harta peninggalan suaminya sebagai warisannya 1/8. Nah, sehingga ibu ini atau istrinya suami itu dapat 2 hak. Insya Allah kalau sudah tahu demikian, banyak istrinya supaya segera dibagi gitu loh. Tidak dibagi 3, tidak dibagi anak-anak saja, ibu pun dapat gitu loh. Di antara demikian. Ya, singkat saja itu ya. Kemudian kaitannya dengan pertanyaan kedua dari Pak Maman, suami meninggal dunia, hartanya melimpah ya. Anak-anak dari istri pertama, nah, ini menuntut hak dari ayah tirinya, berarti kan itu ya. Apakah dapat hak anak-anak tiri dari ibu ayah tirinya itu? Mohon maaf, tidak dapat. Jadi saling mewarisi itu sebabnya ada 2, sababiyah dan nasabiyah. Sababiyah ini karena sebab pernikahan,
sebab pernikahan hanya sebatas suami istri saja. Anak tiri, mertua tidak saling mewarisi itu loh. Kakak ipar tidak saling mewarisi. Yang saling mewarisi karena sebab pernikahan hanya suami istri saja. Kalau suami meninggal dunia, istri dapat. Sebaliknya kalau istri meninggal dunia, suami dapat. Kalau anak-anak tiri, artinya menikah ini yang kedua kalinya. Sebelum menikah ini ternyata istrinya punya nikah dengan suami yang pertama, punya anak dua. Maka anak-anaknya dari istri, dari suami yang pertama ini tidak dapat hak. Kalaupun ingin dapat bukan melalui warisan, melalui hibah ataupun wasiat. Kan kadang-kadang begini, Mas Tono Kartono, meninggal suami pertama gitu loh. Ini bawa anaknya kan anak yatim kan gitu loh. Nah anak yatim ini tidak dapat hak waris, tapi bisa melalui hibah atau wasiat, kasihan dan seterusnya lah. Tapi hibah atau wasiat itu pertama tidak kepada ahli waris, benar ini kan bukan ahli waris nih. Betul. Dan yang kedua tidak boleh melebihi sepertiga gitu. Jadi ada batasan maksimalnya, tidak boleh melebihi sepertiga. Kalau kurang tidak mengapa gitu loh. Jadi gitu. Jadi kesimpulannya anak tiri ataupun anak dari suami yang pertama itu tidak dapat hak di saat suami ininya meninggal dunia. Itu karena tidak ada hubungan nasab. Hubungan sababiah hanya suami istri saja. Dia bukan keturunan dari suami yang meninggal dunia sekarang. Gitu. Baik. Maka selanjutnya Pak Madali kaitannya dengan punya keluarga kakak adiknya 4 ya. Nah kemudian salah satu dari saudara itu tidak punya keturunan, suaminya lebih dulu meninggal dunia gitu. Nah sebetulnya ketika suaminya meninggal dunia, sebelum istrinya meninggal dunia berikutnya, segerakan diwaris sebetulnya. Harusnya. Siapa ahli warisnya adalah saudara-saudara yang tadi itu. Kan ada 4 tadi, perempuan 2, laki-laki 2 kan gitu loh. Kalau yang meninggal perempuan tadi, maka ahli warisnya adalah perempuan pertama, kemudian laki-laki, 2 laki-laki tersebut. Sebetulnya demi segerakan dibagi gitu loh. Nah, baru si istrinya dari suami yang meninggal dunia tadi yang tidak punya anak itu haknya mereka. Nah, walaupun itu kemudian kanon katanya dihibahkan kepada saudaranya lagi. Mohon maaf, namanya harta itu kalau bisa jangan dihibahkan sebelum meninggal dunia. Kalau dihibahkan kemudian yang punya hak itu kemana gitu loh. Kalau sudah dihibahkan otomatis dikuasai oleh yang menerima hibah kan gitu. Ini tuh dihibahkan ke ayahnya kalau tidak salah. Oh, pada ayahnya. Yang saya tulis dihibahkan pada ayahnya, terus merantau. Oh gitu. Merantau, terus ya yang ditanyakan kan lebih ke ini sih rumah habis renovasi. Ya, oke. Ya. Jadi yang dipertanyakan itu diperhitungkan sebagai jual beli atau tidak tadi diantaranya kan? Iya. Kalau masalah jual beli dilihat dari buktinya gitu loh dan saksinya kan gitu. Nah, walaupun tadi sebelum merantau itu kemudian butuh biaya untuk ke sana gitu loh. Kemudian mungkin biaya itu dari yang menempati rumah ini sebagai ponakan tadi ya kan? Nah, ternyata dikiranya itu mungkin keponakannya diklaim sebagai jual beli gitu loh. Jual beli secara lisan. Secara lisan gitu loh. Padahal jaluk ongkos. Padahal jaluk ongkos kan. Nyili ongkos. Ibaratnya jaka sembuk naik ojek. Apa artinya tuh? Gak nyambung Jack kan gitu loh. Mohon maaf ini. Jadi harus jelas itu loh. Faktanya gitu loh. Kalau namanya jual beli itu jelas akadnya. Kemudian hitam di atas putih harus ada. Dan di samping itu harus ada bukti yang lain, yakni saksi. Jadi segala sesuatu itu minimal ada 2 alat bukti dalam hal apa saja kan itu loh. Alat bukti ada teksnya ataupun naskahnya ataupun hitam di atas putih. Yang kedua harus ada saksi. Kalau hanya sebatas itu pengakuan ataupun hanya sebatas sebagai ya klaim lah ibaratnya gitu, maka tidak sah dalam mengaku sebagai jual beli itu gitu. Yang paling utama itu adalah segerakan dibagi. Kalau istrinya yang suami meninggal lebih dulu itu meninggal berikutnya, segerakan dibagi, itu yang tepat demikian.
supaya jelas hak-hak dari masing-masing ahli waris. Toh tadi sampaikan tidak satu saudara kan gitu loh, lebih dari 3 kan, lebih dari 1 kan, perempuan 2, laki-laki 2, salah satunya meninggal dunia kan. Betul. Yang tidak punya anak. Nah ini segera akan dibagi. Dan ini ayatnya sangat spesial kaitnya dengan ahli waris kalalah gitu. Surat An-Nisa ayat 176 jelas sekali di sana. Saudara-saudaranya dapat hak dari saudaranya yang tidak punya anak, kemudian diberikan haknya kepada saudara-saudara, bukan keponakan. Kecuali kalau keponakan itu ayahnya atau orang tuanya meninggal dunia, nanti berikan kepada ayahnya ponakan tadi, kemudian diberikan kepada anaknya sebagai keponakan tadi, sebagai ahli waris pengganti. Insya Allah ahli waris pengganti pun saya akan sampaikan di slide berikutnya. Ya, demikian. Kita terima satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Kartono. Iya, sampai kaget Bu. Keras ya suaranya. Iya. Silakan Ibu Indra. Iya, itu kemarin udah bagus sekali suara RR itu. Sekarang agak menghilang lagi. Iya, sementara kalau dari YouTube ini mungkin HP-nya, kalau kata Mbak Isma, HP-nya perlu diganti. Suka terima, suka tidak. Iya, aduh, ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bunda Indra sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kalau mau nanya tentang waris nih, kalau tidak ada kasus, bingung apa nih kasusnya begitu kan? Nah, langsung aja Bu. Iya, Bung Nono, hanya ingin bertanya, kalau harta warisan itu harta yang didapat dari hal-hal yang haram, yang barang haram lah warisannya, lalu dibagikan begitu, apakah keharamannya itu akan menimpa orang-orang yang diwarisi atau bagaimana? Ahli warisnya itu berpengaruh enggak begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Bung Nono. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di Pelayangan, silakan Pak. Terima kasih. Kalau yang bertanya Ibu Indra sangat kualitas banget gitu loh. Luar biasa gitu loh. Karena beliau sebagai guru matematika gitu, luar biasa. Jadi gini Bunda Indra, kaitannya dengan masalah harta yang dapat secara haram dari orang tuanya, berdampak enggak, berdampak negatifkah kepada ahli waris? Ya. Ya, namanya warisan itu cukuplah masalah harta saja, jangan warisan dosa lah gitu loh, saya demikian. Maksudnya gitu ya. Kalau sekiranya orang tua itu mengakui bahwa aset-aset ini didapat secara haram gitu loh, apakah melalui apa istilah itu korupsi gitu loh, uang rakyat diambil gitu loh. Kalau dia menyadari, dia juga harus menyadari sebetulnya jangan sampai dosa turunan ini gitu loh, dosa warisan ini jangan sampai demikian. Itu untuk orang tua. Adapun bagi anak-anaknya, kalau sekiranya anak itu tahu bahwa orang tuanya ini harta-hartanya didapat dari hal yang haram, entah itu mencuri secara langsung ya, ataupun perampokan, ataupun sekalipun masalah korupsi. Kalau korupsi mungkin nggak tahu ini kayaknya sih, kan anak kan nggak tahu secara pasti kan kalau korupsi kan, karena biasanya kan yang tahu kan orang tuanya saja kan gitu. Atau kan. bisa ngambil paksa dari saudaranya, atau paksa dari orang saudaranya gitu loh. Nah itu loh, sekiranya anak-anaknya tahu gitu loh, bahwa aset-aset milik orang tua dari barang haram itu lebih baik jangan diambil. Atau boleh tadi kalau hal yang haram itu lewat diberikan, ditasarufkan, digunakan untuk membuat jembatan, membuat jamban. 3J, satunya apa? Jembatan, jalan ya, satunya jalan. 3J itu jembatan, jalan, dan jamban. Itu kalau sekiranya ahli waris atau anak-anaknya tahu bahwa aset-aset milik orang tuanya itu hasil dari barang yang haram, itu loh. Jadi ditasarufkannya atau digunakannya dari 3J tadi.
digunakan untuk jembatan, jalan dan jamban. Artinya apa? Supaya bermanfaat untuk semua orang gitu loh. Itu. Nah itu barangkali yang saya sampaikan. Baik. Tapi kalau misalnya nggak tahu? Kalau nggak tahu, nah di situ ada sebelum dibagi waris ataupun harus mengeluarkan zakat. Oke. Nanti dibersihkan dari situ. Dibersihkan dari situ. Baik. Dan jangan pula zakatnya melalui lembaga yang terpercaya, melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, atau melalui LAZ, Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat sebagai swasta. Kalau Basnas adalah plat merah. Baik, waktu kita juga terbatas nih Pak Ustadz. Iya nggak terasa nih. Sudah. Sebagai penutup silakan. Ini sudah selesai nih. Ya. Terima kasih Pak Nono Kartono dan Mas Angga sebagai operator, dan kepada para pendengar dimanapun berada. Jadi misi pembagian waris ini, ayo kita supaya memahami, supaya segerakan untuk membagi. Kasihan orang yang banyak jasa kepada kita, jangan diende-ende, segerakan untuk dibagi. Batas maksimalnya 100 hari setelah meninggal dunia. Jangan besok kemarinnya meninggal sekarang ribut, jangan. Jadi ada etika dalam hal pembagian pun itulah. Kemudian yang paling utama dalam pembagian waris ini saya tekankan kembali, itu untuk menjaga keharmonisan antara kakak dan adik gitu loh. Jangan sampai akibat harta peninggalan orang tua yang banyak jasa kepada kita malah menjadi rebutan antara kakak adik. Apa kita mau bukan dianggap sebagai umatnya Nabi? Ini pertanyaan bagi kita semua. Laisa minna malam yarham soghirona walam ya'rif kabirona. Ya kita nggak rugilah kalau kita termasuk bukan umatnya Nabi. Ayo kita bersama-sama segerakan aset-aset peninggalan orang tua, segerakan untuk dibagi, jangan menjadi sebagai bom waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti, dan bagi yang belum paham dimengerti bisa melalui japri saya ke 085 314 450 193, atau bagi yang ingin memiliki buku ini silakan dijapri, karena ini sangat penting, dan saya masalah materinya ada di sini semua. Baik. Ya, bukan promosi tapi sebagai gambaran, sebagai penjelasan bahwa penting pembagian harta waris harus ada dasar bukti hukumnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya, juga terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasuha sudah hadir ke RRI Pro 1, dan pendengar hingga di sini Religi Pagi untuk edisi hari ini Rabu tanggal 29 September 2021 mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.